Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Rahmat Maulana dengan NIM 22080160066. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kasus yang tidak lama ini terjadi di Samarinda, yakni terkait gaji pekerja yang tidak dibayar pada Rumah Sakit RSHD atau Rumah Sakit Haji Darjat di Samarinda. Masalah ini bukan cuma soal hak pekerja aja ya, tapi juga soal tanggung jawab hukum dari perusahaan yang menjalankan rumah sakit ini. Oke, jadi beberapa waktu lalu ini sempat muncul keluhan dari sejumlah tenaga kesehatan di RSHD ini yang mengaku bahwa mereka ini belum menerima gaji mereka selama berbulan-bulan malahan ya. Tentu saja hal ini jadi masalah besar, soalnya para pekerja itu udah memberikan jasa dan tenaga mereka. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang bertanggung jawab dan apa saja hak-hak para pekerja itu di dalam hukum itu sendiri ya. Nah, jadi RSHD ini dikelola oleh Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Nah, dalam hukum sendiri, hukum perusahaan, PT adalah badan hukum yang bisa dimintai tanggung jawab. Nah, jadi manajemen PT lah yang harus memastikan kewajiban mereka, termasuk membayar gaji pekerja yang harus dipenuhi. Nah, kalau mereka tidak membayar nih, itu bisa dianggap sebagai prestasi atau pelanggaran hukum, baik secara perdata maupun ketenaga kerjaan. Nah, jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, gaji atau upah ini adalah hak pekerja yang wajib dibayar oleh perusahaan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, kalau saja rumah sakit atau perusahaan itu menunda atau bahkan tidak membayarkan gaji mereka, itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, kalau saja hal tersebut terjadi kepada pekerja, maka pekerja itu bisa melakukan atau melapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker yang biasanya akan difasilitasi mediasi atau penyelesaian secara damai. Kalau tidak selesai, bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, perusahaan ini juga bisa kena sanksi administratif seperti teguran, denda, dan juga pembekuan usaha, bahkan pencabutan izin usaha. Nah, bila terbukti ada unsur kesengajaan dan kerugian besar bagi pekerja, direksi perusahaan juga bisa dimintai tanggung jawab hukum. Nah, jadi intinya itu adalah pengusaha wajib membayar. Tidak ada alasan menunda kecuali ada kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Nah, jadi kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, maka direksi sebagai pengurus bisa saja dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, terutama kalau terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenangnya. Nah, ini disebut juga dengan prinsip piercing the corporate veil. Nah, arti dari piercing the corporate veil ini adalah perusahaan di mana perlindungan hukum PT bisa ditembus. Nah, jadi kasus ini menunjukkan ya bahwa di balik nama besar sebuah rumah sakit tetap ada tanggung jawab hukum yang harus dijalankan, apalagi terhadap para pekerja yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan. Nah, jadi itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita soal terkait hukum perusahaan dan perlindungan pekerja. Terima kasih.